Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Emiliano Rusmin Gepo atau biasa disapa Lano dengan NIM 3372324 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Informatika. Nah, teman-teman, seperti yang sudah muncul di layar, di sini saya akan membahas soal bisnis intelijen. Tapi nggak cuma membahas, di sini juga saya mengajak teman-teman untuk membahas soal beberapa paper. Kita bakal nge-review 10 paper yang berkaitan dengan bisnis intelijen. Oke, sebelum kita masuk untuk mereview 10 jurnal, tentunya kita harus tahu nih, sebenarnya bisnis intelijen itu apa sih? Di sini ada collection, data engineering, storage, analysis, BI tools, reporting. Apa sih semuanya ini? Mengacu kepada mana sih mereka semua ini? Nah, mereka ini mengacu kepada bisnis intelijen. Oke, pernah nggak sih teman-teman nih dengar kata bisnis intelijen ini? Asing nggak sih di telinga kalian? Gitu. Atau kalian udah tahu nih bisnis intelijen ini apa, tapi bingung sebenarnya bisnis intelijen itu seperti apa. Nah, bisnis intelijen sendiri bisa kita analogikan seperti kayak kita punya toko online, teman-teman. Jadi, pada toko online tersebut itu kita punya berbagai macam ya, berbagai macam transaksi produk-produk yang berbeda-beda gitu. Nah, tentunya dari transaksi tersebut kita punya apa ya? Berbagai macam data yang masuk gitu ke sistem kita. Kayak siapa yang beli, produk apa yang dia beli, yang produk paling laku itu apa, dan jam berapa orang-orang tuh sering belanja, sampai dari kota mana nih mereka. Tuh. Nah, kalau kita lihat dari data-data tersebut ya, dari data-data itu ya, kita bisa lihat data-data itu tuh berupa angka ya teman-teman. Berupa angka ya kan. Nah, tapi dari bisnis intelijen ini, dari angka-angka ini nih, data-data teman-teman nih, nah data-data yang kita punya, ini tuh bisa menjadi sebuah apa? Informasi untuk meningkatkan bisnis teman-teman gitu. Jadi dari data-data ini tuh dapat membantu kita untuk mengatur strategi bisnis gitu yang lebih efisien dengan BI gitu. Nah, secara sederhana bisa dibilang BI itu kayak otak analitik buat bisnis. Dia jadi sebuah decision support ya, ngebantu kita buat ngambil keputusan berdasarkan data dan bukan perasaan teman-teman. Jadi lebih efisien, akurat, dan strategis. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita akan masuk ke review paper. Oke, kita masuk ada 10 paper yang udah saya kumpulkan dengan rentang waktu beberapa tahun ke belakang, yaitu dari 2023 sampai 2025. Oke, bentar, sebentar loading. Oke, sudah. Sepertinya sudah. Oke, ya sudah. Aja masih loading ternyata. Oke, bentar tampilannya bisa ini. Oke, bisa. Oke, kita langsung saja kita masuk ke paper yang pertama. Oke, untuk paper yang pertama itu judulnya Analisis Big Data dan Bisnis Intelijen melalui lensa bauran pemasaran pada industri manufaktur. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, Bisnis Intelijen adalah eh, otaknya bisnis ya teman-teman gitu. Jadi dari data-data tersebut dengan Bisnis Intelijen dapat menjadi sebuah informasi yang berguna gitu untuk berbagai macam bidang teman-teman. Nah, di sini tuh ada dari industri manufaktur. Ini penulisnya ada Haryanto, Ayu Alfani, Haidar Asam, dan Selvira Anyuniarwati. Oke. Dirilis pada tahun 2004 dengan nama jurnal Adi Bisnis Digital. Kemudian kontennya itu berisi tentang paper ini membahas tentang integrasi big data dan BI ya dengan pendekatan marketing mix ya 5P produk price promotion place people gitu pada industri manufaktur. Nah, jadi intinya perusahaan ini tuh bisa tahu gitu loh produk mana yang laku gitu dan harga idealnya berapa, iklan efektif di mana dan siapa target pelanggannya, semua pakai data dari BI tadi teman-teman.
Nah, kayak gitu. Nah, kelebihannya itu dia relevan dan terkini ya, karena ini paper baru banget teman-teman, terbit tahun 2024 dan sekarang masih 2025 dan ini sangat relevan dan terkini ya datanya ya. Dan paper ini juga punya konsep yang jelas dan relevan banget ya. Karena tadi masih setahun yang lalu ya terbitnya juga. Kemudian masih bisa masuk ke tren digital yang sekarang. Itu. Tapi sayangnya di paper sendiri belum ada contoh nyata atau implementasi dari sistemnya gitu loh. Itu kekurangannya ya. Dia agak kurang spesifik ya. Oke. Yang kedua, ini teman-teman kalau mau buka nanti mungkin saya kasih PDF-nya di Google Drive, nanti ada di deskripsi teman-teman kalau kalian mau coba baca. Oke, ini hanya hasil review saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda gitu. Oke, untuk paper yang kedua yaitu efektivitas implementasi manajemen bisnis intelijen pada industri 4.0. Ada Siti Masero dan kawan-kawan diterbitkan pada tahun 2023. Nama jurnal Abdi Jurnal. Oke, sama seperti di atas. Oke. Kemudian paper ini membahas efektivitas penerapan bisnis intelijen. Lagi-lagi membahas tentang bisnis intelijen itu membantu ya untuk industri-industri yang sedang berkembang gitu pada era 4.0. Yang tadi dengan otomasi, big data, IoT dan AI. Penelitian meninjau berbagai literatur internasional, MDPI, EAA, Scopus, dan menyoroti integrasi BI dengan ERP dan IoT dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Jadi gitu. Jadi di paper kedua ini membahas soal seberapa efektif BI ya yang dipakai di era industri 4.0 ini. Era ini tuh identik banget sama otomasi AI, IoT, dan big data yang lagi tren sekarang nih. Gitu. Di sini kalau saya baca dari ringkasannya ya, saya baca dari papernya, penulisnya itu ngebandingin berbagai macam alat BI. Kayak Tableau, Microsoft BI, terus juga ada, tadi itu sempat saya baca kalau nggak salah namanya, Sisense buat bantu perusahaan ambil keputusan cepat. Gitu. Nah, kelebihan dari paper ini tuh sangat relevan ya. Dari tahun terbitnya aja, tahun 2023, dia masih bisa mengikuti dan masuk ke tren sekarang ya. Kelebihannya itu lengkap banget dan dia pakai banyak referensi dari internasional. Gitu, dia meninjau banyak sumber internasional, menjelaskan hubungan BI, IoT, dan ERP secara sistematis. Buat teman-teman yang mau baca nanti saya kasih perhatiin aja nanti di deskripsi ada link Google Drive-nya. Tetapi ada kekurangannya, sulit bersifat konseptual tanpa uji implementasi nyata. Gitu, jadi nggak ada data empiris ya, kurang analisis mendalam gitu. Dia masih berupa teori, belum diuji langsung di perusahaan nyata gitu. Oke, kita next nomor 3. Di video ini akan sedikit panjang ya teman-teman. Oke, penerapan bisnis intelijen dengan artificial intelligence, AI pada e-commerce. Ini menarik banget nih. Oke, dirilis pada tahun 2024 oleh Indah Cahyati dan juga teman-temannya. Nama jurnal Sentry, jurnal riset ilmiah. Paper ini meneliti sinergi antara bisnis intelijen BI dan artificial intelligence AI dalam meningkatkan strategi bisnis dan pengambilan keputusan pada industri e-commerce. Oke. Seru banget nih paper ketiga. Dia membahas kolaborasi antara bisnis intelijen dan artificial intelligence di dunia e-commerce gitu. Nah, dia membahas nih kalau BI itu ngumpulin dan analisis data pelanggan, sedangkan AI-nya di sini ngebantu buat otomasi, prediksi tren dan personalisasi pengalaman pengguna gitu. Keren. Nah, maksudnya gimana sih ini? Si AI-nya ngebantu gimana sih di sini? Nah, di AI-nya ini dia ngebantu rekomendasi produk yang cocok gitu loh buat penggunanya gitu. Kayak contoh kayak pas kita lagi belanja online, muncul tulisan produk yang mungkin kamu suka gitu. Dia jadi ngebahas seperti itu. Nah, teman-teman ini kan kayak kadang tuh kayak ngerasa nggak sih di online shop tuh kayak tiba-tiba ada barang yang kita lagi pikirin tiba-tiba muncul gitu. Nah, itu ada algoritma dari AI teman-teman sama BI yang bermain di situ gitu. Ya, kelebihannya fokus kuat pada integrasi BI dan AI dalam e-commerce, menjelaskan konsep data warehouse dan OLAP dengan baik.
Tuh. Kemudian tapi ya lagi-lagi ini masih bersifat teori belum diuji secara implementasi nyata gitu, kasus nyata studinya ya. Sama kayak paper yang sebelumnya yang kedua. Oke, kita next lagi ke pembahasan. Nih papernya keren-keren ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, paper nomor 4, yaitu implementasi BI untuk menganalisis data kasus virus corona di Indonesia menggunakan platform Tableau. Oke. Ditulis oleh Prista Afika pada tahun 2022 ya teman-teman. Jurnal Psikologi Universitas Bengkulu. Oke. Ya, ini virus corona ini tahun 2019 ya teman-teman, awal mulanya. Oke. Nah, kenapa nih? Kita lihat. Oke, bisnis intelijen untuk menganalisis data. Bisnis intelijen juga bisa menganalisis data kasus virus corona, teman-teman. Kita lihat. Konten paper ini menerapkan bisnis intelijen BI menggunakan platform Tableau untuk menganalisis data COVID-19 di Indonesia. Nah, dia datanya mengambil dari Kaggle. Datanya itu tahun 2020 sampai 2021. Divisualisasikan ke dalam dashboard interaktif. Menarik, menarik. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau yang ini nih, menurut saya menarik banget karena ada implementasi nyata ya. Penulisnya itu bikin dashboard interaktif ya, pakai Tableau yang nampil data COVID-19 di Indonesia. Jadi bisa lihat nih ya, kita bisa ngelihat di dalamnya itu, kalau teman-teman baca nanti, kita bisa lihat peta sebaran kasus, jumlah kematian, dan kesembuhan per provinsi secara visual gitu pakai BI. Nah, ini memiliki implementasi nyata BI dengan tools Tableau. Untuk itu kelebihannya teman-teman. Dan datasetnya valid dari Kaggle. Teman-teman juga nanti mungkin bisa nyari nih datasetnya COVID-19 di Kaggle ya, teman-teman bisa nyari open source. Oke, kemudian untuk kekurangannya sendiri, studinya terbatas pada kasus tunggal karena COVID-19 juga sudah tidak relevan ya. Dia itu mengambil data penyakit pada tahun 2019, untuk saat ini sudah tidak relevan ya, karena sudah lewat. Tidak mengukur dampak pengambilan keputusan di dunia nyata, tidak membandingkan performa antar BI tools. Tuh, jadi belum diuji juga sih ini buat pengambilan keputusan beneran di lapangan. Tuh, lagian kasusnya juga sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi dia masih ya sebatas itu aja, pakai dataset yang sudah disediakan oleh Kaggle gitu. Belum diuji secara nyata beneran di lapangan. Oke, lanjut next. Kita bahas nomor 5. Ini mungkin kalau saya ada salah kata atau penjelasan boleh direvisi teman-teman. Saya mohon maaf banget, saya juga di sini masih belajar. Dan teman-teman boleh kalian review bareng-bareng juga buat paper-papernya, saya taruh di drive di deskripsi. Kita belajar bareng-bareng soal BI teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 5. BI Management Control System and Startup Performance Empirical Study from Indonesian. Oke, ini dari studi internasional ya. Ada Anwiana, Anis, dan juga Zulaika. Mohon maaf nih kalau ada pembacaan nama yang salah. Kemudian tahun 2023 oleh International Journal of Accounting. Oke. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara sistem kontrol manajemen atau MCS dan kinerja perusahaan startup serta menguji peran bisnis intelijen atau BI sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Sampel penelitian terdiri dari 209 perusahaan startup di Indonesia. Dianalisis menggunakan PLS SEM. Temuan utama adalah MCS berkontribusi positif, BI tidak mampu memoderasi hubungan antara MCS dan kinerja perusahaan, dan hasilnya mendukung teori kontingensi yang meningkatkan perlunya evaluasi faktor kondisional kontrol yang efektif. Oke, paper kelima ini bahas soal startup di Indonesia ya teman-teman. Dia bilang meneliti dari 209 startup ya, dan nyari tahu apakah BI bisa ngebantu buat ningkatin kinerja perusahaan. Tuh keren banget. Ini kelebihannya teman-teman, data yang spesifik menggunakan data dari 2019. Nah, ini kerennya itu, kelebihannya itu mereka benar-benar riset ya dari 2009 perusahaan startup di Indonesia, dan di mana mereka nyari tahu buat kira-kira BI bisa ngebantu kinerja perusahaan. Tuh. Hasilnya agak mengejutkan, ternyata BI tidak berpengaruh langsung ya teman-teman. Ini bisa kita baca. Data yang spesifik menggunakan data dari 1990 menggunakan pendekatan holistik MCS. Sebuah patches meliputi planning, cybernet, rewards, dan cultural control. Mengatasi masalah kegagalan startup dengan hubungan antara kontrol internal. Oke. Kekurangannya, keterbatasan moderasi BI. Temuan menunjukkan BI tidak berhasil memoderasi
memoderasi hubungan MCS kinerja. Penulis mengaitkan ini dengan keterbatasan sumber daya startup, dukungan manajemen, tim BI yang kompeten, dan penggunaan sistem BI commercial ready to use ya, yang tidak mampu menerjemahkan kebutuhan bisnis spesifik. Ini menunjukkan bahwa manfaat BI terhambat oleh faktor organisasi. Gitu teman-teman. Jadi menurut mereka sumber daya manusia dari startup-startup ini tuh masih kurang buat pengimplementasian bisnis intelijen pada startup ya mungkin teman-teman. Kalau dibaca, coba kalian boleh deh baca review juga tuh. Mungkin saya bisa salah juga ya teman-teman. Mereka menganggap bahwa startup di Indonesia belum punya tim BI yang kuat nih teman-teman. Tapi penelitian ini balik lagi keren banget teman-teman karena datanya mereka riset dari 209 perusahaan ya. Jadi bukan cuma teori tapi beneran ngasih gambaran kondisi startup di Indonesia sendiri gitu. Oke. Nomor 6 kita lanjut review lagi. Perencanaan bisnis intelijen untuk strategi pengembangan produk unggulan UMKM oleh Oding Herdiana dan kawan-kawan tahun 2022. Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer. Di sini dia membahas penelitian merancang sebuah sistem BI untuk mendukung strategi pengembangan produk unggulan UMKM di Kota Tasikmalaya. Melakukan metode development research dan melalui pengembangan sistem BI. Oke. Menggunakan pendekatan sistematis. Larissa Temos BI Framework. Hasil konkret berupa rancangan dashboard BI berbasis kebutuhan real UMKM relevan. Wah. Dan digitalisasi sektor UMKM. Kekurangannya belum ada implementasi sistem nyata atau prototype mock-up. Nah, data masih terbatas pada Kota Tasikmalaya, tidak ada pengujian kerja sistem atau validasi pengguna. Nah, untuk paper ke-6 ya. Untuk paper ke-6 ini dia fokus ke UMKM di Tasikmalaya. Tuh. Penelitian ini tuh bikin rancangan dashboard BI ya. Hanya sistem BI intelijen ya. Bisnis intelijen untuk mendukung strategi pengembangan produk. Nah, jadi penelitian itu membuat rancangan dashboard BI buat membantu pelaku usaha ngelihat tren penjualan dan produk unggulan gitu dari penjualan mereka atau produk mereka. Bahasanya gampangnya ini kayak mereka tuh bikin pendekatan sistematis itu kayak membuat alat bantu pemerintah daerah buat tahu produk apa yang lagi naik daun gitu ya di Tasikmalaya nih. Dan papernya bagus banget karena aplikatif banget. Tapi di sini tuh belum ada kayak perancangan sistemnya gitu ya. Masih bukan perancangan sistemnya tapi kayak belum ada apa ya? Implementasi secara nyatanya gitu. Jadi mereka masih rancangan aja gitu, masih iya tahap rancangan aja belum sampai sistem beneran gitu. Tapi ini bagus banget ya teman-teman. Itu ini ngebantu banget buat UMKM buat ngerti dan kenal sama produk-produk mereka yang punya peluang buat ditingkatin gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Dia bahkan bikin buat dinas sama UMKM ya. Perancangannya oke. Kita lihat urgensi pengaturan mengenai artificial intelligence pada sektor bisnis daring dalam masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, ini masih sama ya penjelasan soal COVID juga. Cuman dia tidak menyoroti soal penyakitnya, tapi ke sektor bisnis daring yang terkena dampak dari penyakit pandeminya ini gitu. Ini oleh Eni Suarjati. Oke. Dari Fakultas Hukum Pajajaran. Tahun 2022, Jurnal Bina Mulia Hukum. Oke, artikel ini membahas pentingnya regulasi terhadap penggunaan artificial intelligence dalam sektor bisnis daring selama pandemi COVID-19. Nah, ini AI ini bener-bener menjadi tren itu setelah dari pandemi, teman-teman, gitu. Jadi pandemi ini memang ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, salah satu kelebihannya itu digitalisasi yang tiba-tiba melonjak gitu dengan adanya AI di era pandemi tersebut gitu. Ada AI, kemudian banyak startup-startup yang berkembang saat itu ya. Penulis menurut bagaimana AI membantu efisiensi bisnis online namun juga menimbulkan risiko hukum dan etika, terutama terkait perlindungan data pribadi. Nah, karena AI itu adalah teknologi yang baru saat itu ya. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur gitu buat pengambilan data pribadi gitu. Nah, di sini hasilnya menekan perlunya regulasi dan lembaga pengawasan khusus mengatur serta melindungi pihak-pihak yang mengatur AI agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Seperti itu.
Ini agak beda nih papernya memang ya, karena dia ngebahas dari segi hukum ya. Tapi sangat relevan dalam perkembangan teknologi di era pandemi. Oke, yang seperti saya jelaskan tadi, bahasa masih bersifat konseptual, belum ada tanda empiris ya. Pada bagian terlalu panjang, kurang visualisasi data atau table yang memperkuat argumen hukum, tidak membahas implementasi teknis AI secara mendalam. Oke, teman-teman kalian boleh baca, ini keren banget papernya. Ini yang kalau yang tadi itu ngebahas dari kebanyakan dari sektor pengembangan development ya. Oh ini dari sektor hukum ya. Gitu. Penulisnya ngomongin pentingnya aturan tentang AI di bisnis online apalagi waktu COVID-19 itu. AI memang ngebantu banget, tapi bahayanya itu kalau data pribadi kita disalahgunakan. Seperti yang kita tahu lah ya, teman-teman, udah bukan rahasia umum lagi ya, udah bukan sebuah rahasia. Kalau foto kita bahkan bisa diganti atau diedit lah ya. Nah, kelebihannya ini papernya menyentuh aspek hukum dan etika, tapi kurangnya data nyata dari kasus di Indonesia. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Penerapan bisnis intelijen pada peluang jenis usaha baru, usaha mikro kecil menengah dengan menggunakan teknologi online analytical processing. Oke, oleh Akib Suhendar. Penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis website yang mengimplementasikan bisnis intelijen menggunakan OLAP. Nah, ini menggunakan OLAP, teman-teman. Menggunakan teknologi BI, OLAP, dan table law relevan dengan isu ekonomi lokal dan UMKM. Tapi data saja terbatas, hanya 50 data UMKM, sehingga kurang mewakili kondisi sebenarnya. Tidak dilakukan pengujian efektivitas aplikasi statistik, teknis pengembangan sistem PHP MySQL sangat singkat, tidak terlalu dijelaskan secara spesifik, tidak ada evaluasi pengguna atau analisis performa sistem, tidak ada feedback ya. Oke, paper ini tuh ke-8 tuh paper yang ke-8 ya. Iya, paper yang ke-8 ini membahas tentang pembuatan aplikasi BI berbasis web yang membantu UMKM di kota apa yang tadi itu? Di kota Serang ya. Nah, di dekat mata saya ini di kota Serang. Ya, intinya pelaku UMKM bisa tahu peluang usaha baru dari data yang penjualan yang udah ada gitu. Mirip-mirip juga dengan studi kasus yang tadi di atas yang bikin dashboard buat dinas ya, dinas dan UMKM. Kelebihannya itu yang bikin berbeda, dia udah ada aplikasi nyata, bukan cuma soal rancangan lagi, cuman datasetnya masih terbatas yaitu pada 50 UMKM gitu. Mungkin ini masih dalam pengembangan ya. Oke, keren keren keren. Dari Universitas Serang Raya, wah deket nih. Sama Untirta deket banget nih. Oke, saya sering lewat. Oke, lanjut. Nomor 9, implementasi bisnis intelijen untuk menganalisis data proses manufaktur menggunakan Google Data Studio. Ya, di sini sekarang masuk pakai Google Data Studio. Kalau yang lain tuh tadi tuh kalau nggak salah pakai Tableau kebanyakan ya. Di sini sekarang pakai Google Data Studio. Yaitu mini dari Universitas Panjang Sakti Bekasi tahun 2023 di WITIK. Penelitian ini menerapkan konsep BI menggunakan Google Data Studio menganalisis data produksi pada perusahaan manufaktur. Oke, sekarang perusahaan manufaktur. Oke. BI dimanfaatkan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber sistem produksi, inventaris, dan penjualan, kemudian divisualisasi dalam bentuk dashboard interaktif. Keren, keren. Menggunakan platform BI modern, Google Data Studio yang gratis dan mudah digunakan, berikan solusi nyata bagi perusahaan. Penelitian ini hanya menggunakan satu studi kasus, PT Enba Asetech, sehingga hasil belum integrasi, tidak mencantumkan hasil evaluasi kuantitatif terhadap oke oke. Oke, pada paper ke-9 ini juga sifatnya implementatif ya. Penelitian dia pakai Google Studio buat bikin dashboard produksi di perusahaan manufaktur. Dengan dashboard itu perusahaan bisa tahu nih efisiensi kerja, tingkat kesalahan dan performa produksi secara real time ya. Kalau saya baca di sini. Tapi penelitian itu masih fokus ke satu perusahaan aja, belum bisa generalisasi ke semua industri. Tapi keren lah udah ada implementasinya. Ini paper yang bagus teman-teman. Teman-teman bisa baca juga ke 10 paper ini. Kemudian untuk yang ke-10 yang terakhir, peran big data pada intelijen bisnis sebagai sistem pendukung atau keputusan. Nah, ini tadi nih systematic lateral review. Oke. Ini tadi teman-teman, BI adalah sebuah alat yang digunakan untuk decision support itu, membantu manusia atau pelaku bisnis agar bisa membuat bisnis lebih efisien gitu. Dibuat oleh Mafda 2023, Presiden Seminar Nasional Teknologi Sistem Informasi, membahas peran big data dalam bisnis intelligence sebagai sistem pendukung. Oke, menggunakan metode
Systematic Literary Review, penelitian mengulas 20 jurnal. Oh, dia pakai sistem literatur ya. Oke. Konsep 5V, film, velocity, variety, versi, analisis menunjukkan bahwa big data membantu membangun arsitektur data, melakukan data cleansing, meningkatkan efektif BI, dan mendukung keputusan manajerial. Oke, sorry banget nih teman. BI juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi, ketepatan waktu, dan pemahaman real time terhadap data bisnis. Kelebihannya menggunakan metode SLR dan juga sistematik literatur review SLR ya, dan sistematis dan terstruktur, menyediakan pandangan komprehensif, relevan dengan tren digitalisasi dan pengambilan keputusan berbasis data, dan tidak menyertakan hasil eksperimen empirics atau implementasi nyata. Ini kekurangannya. Analisis masih bersifat konseptual tanpa melalui sistem, tidak jelas secara mendalam, platform atau teknologi spesifik yang digunakan dalam satu studi kasus. Iya, tadi kan kalau yang lain pakai tabel lalu Google Studio dia tidak terlalu jelaskan nih pakai apa. Beberapa tabel dan grafik hasil literatur tidak sertai visualisasi mendalam. Oke, pada paper yang 10 ini dia ngebahas big data, peran dari big data, data yang besar itu dalam mendukung BI sebagai sistem pendukung keputusan. Jadi mereka ngebahas konsep di sini lebih tekannya ngebahas konsep ini nih. 5V, volume, velocity, veracity, dan value. Ini paper enak banget buat dibaca ya, karena ngerangkum dari 20 jurnal ya. Tapi sayangnya untuk kekurangannya belum nyentuh eksperimen atau teknologi secara spesifik. Nah, dari ke-10 paper ini kita bisa tahu nih, kelihatan banget kalau bisnis intelijen tuh udah jadi kebutuhan penting di berbagai sektor. Tadi kita bisa lihat di sektor-sektor industri, manufaktur, dan lain-lain gitu kan, UMKM gitu, startup, sampai tadi ada hukum tuh ngebahas hukum. Cuma kebanyakan penelitian ini masih bersifat konseptual teman-teman, alias belum diuji langsung secara di dunia nyata. Tadi kalau kekurangannya kita lihat bareng-bareng kan, kebanyakan masih teori, sebatas teori aja gitu. Gitu. Jadi artinya masih banyak banget nih peluang kita buat riset lanjutan soal bisnis intelijen, masih terbuka banget buat di masa depan atau bahkan sekarang. Apalagi kalau sekarang ini lagi tren soal blockchain. Kepikiran nggak teman-teman kalau bisa ngegabungin BI sama AI atau blockchain? Gitu. Jadi masih terbuka banget ya teman-teman. BI ini buat digabung-gabungin sama AI atau blockchain itu masih bisa banget teman-teman. Mungkin sekian review singkatnya. Kalau kalian suka konten kayak gini, ngebahas kayak gini, jangan lupa like, komen, atau subscribe ya teman-teman. Atau kalian bisa kasih masukan buat saya juga nge-reviewnya kurang enak atau pelan-pelan atau gimana, atau bikin PPT aja atau gimana, itu teman-teman boleh ngasih masukan ke saya buat saya lebih baik lagi nanti buat bikin kontennya. Itu saya sangat berterima kasih karena saya juga masih belajar. Kita tukar pikiran aja di deskripsi teman, di deskripsi, sorry maaf, di komentar. Kita sama-sama belajar bareng. Saya harap kalian suka. Enjoy this video. Oke, bye-bye. Saya taruh di ini ya teman-teman. Di deskripsi link dari semua papernya ini buat teman-teman baca. Saya taruh di drive. Oke, sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.